Salam diplomat, saya Andi, siap bikin gebrakan. Sebenarnya bisnis ini sudah berjalan sekitar 1 tahun ya. 1 tahun ini adalah link skill yang dibidangi oleh Jamrut Wasol, Jamiah Rutin Waki As-Sholawat, yang dimana Jamrut Wasol ini saat ini lagi menangani kawan-kawan yatim piatu, kemudian generasi muda, kemudian duafa juga dinaungi oleh Jamrut Wasol. Dari situ anak-anak yang memiliki skill tertentu maka akan diarahkan untuk membidangi skill itu, kemudian kita kelola dalam sebuah bisnis. Salah satunya adalah Mangun Clothing yang bergerak di sablon, kemudian percetakan ini yang dibidangi oleh Mangun Clothing. Dari sini anak-anak atau generasi muda yang sudah tamat kemudian tidak memiliki biaya untuk melanjutkan kuliah, maka kita tampung di sini, kita asah skill mereka, kita didik mereka untuk bagaimana cara bekerja yang terbaik, bagaimana berusaha yang terbaik. Dari hasil itu kemudian kita sisihkan untuk pendidikan mereka, untuk penopangan mereka. Jadi dari mimpi perlahan kita bangun, di mana kita mengolah skill anak-anak yatim, kita mengolah skill generasi-generasi muda untuk mampu bertarung hidup. Produk-produk kami diantaranya yang menjadi unggulan kami saat ini adalah sablon, kaos, jersey dan lain sebagainya, itu yang menjadi produk unggulan. Kemudian stiker, truk, kemudian banner-banner seperti yang di belakang ini yang kita garap sebagai produk olahan kami. TTF dibandingkan dengan sablon yang lain itu lebih menarik karena bisa satuan, tidak dengan kapasitas banyak, itu bisa satu atau dua dengan desain yang serba banyak warna, itu bisa dikerjakan dengan sistem DTF. Model bisnis Mangun Clothing itu pada umumnya ya, business to business atau business to customer, kita langsung menjual kepada customer. Kadang customer juga datang untuk nyablon satu atau dua, kadang ada customer yang memang dijual lagi pada komunitas-komunitas tertentu. Kami masih berkutat di perseorangan atau kawan-kawan yang mau nyablon, kapelan, untuk hadiah pasangannya, itu yang kita buru masyarakat umum. Kemudian instansi-instansi pemerintahan seperti desa yang membuat banner, membuat kaos, kemudian komunitas-komunitas motor, komunitas mobil yang mungkin membuat stiker motor, stiker truk, kaos-kaos truk, kemudian souvenir lainnya. Itu yang menjadi market saat ini. Belum bisa menghitung berapa yang keluar dalam satu periode, 1 bulan atau 1 tahun, karena kita sistemnya saat ini masih, karena keterbatasan modal, kita masih ketika ada yang pesan baru kita bikinkan. Maksudnya kalau ada yang pesan 10 atau 20 kaos atau 30 kaos, maka kita baru belanja. Dari satuan, ketika kita membuat kaos, paling tidak kita bisa meraup untung antara 25.000 sampai 30.000. Dan kisaran biaya yang kita butuhkan saat ini mungkin di angka 300 sampai 350 juta, karena ya kita hanya memiliki mesin kecil saja, yang itu pun basicnya kita buat sendiri. Kita belum memiliki mesin yang mumpuni. Dari bisnis ini kita juga sudah mengelola sekitar 30 anak yatim yang setiap bulan kita juga santuni. Jadi kita sisihkan dari pendapatan itu untuk memberi uang saku anak-anak yatim dalam setiap bulan satu kali. Dan dari anak-anak yatim yang ikut bergabung di dalam skill mereka yang mereka bidangi itu, mereka juga mendapatkan hasil tersendiri yang kemudian kita simpan, kita save, yang kita peruntukkan untuk pendidikan mereka. Jadi anak-anak yatim, anak-anak yatim piatu yang mungkin tidak memiliki biaya ketika mereka berada di sekolahan atau kampus, ketika dia kuliah, mereka bisa mengesep dari uang hasil mereka itu, yang dia tidak tahu sebenarnya kalau kita save, tapi ketika kita save itu kemudian kita peruntukkan untuk mereka di pendidikan mereka.